Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Amina Fitri, NIM 18043145. Saya berdua dengan rekan saya, yaitu Rojita Aslin, NIM 18043147. Kami berdua akan menjelaskan materi tentang emisi efek, mata kuliah teori portofolio dan investasi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu pengertian emisi efek. Emisi efek atau sering disebut dengan penawaran umum atau go public merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek yaitu saham dan obligasi suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, tujuan emisi efek ada 4. Yang pertama yaitu memperbaiki struktur modal, yaitu menyeimbangkan modal sendiri dengan modal asing. Yang kedua yaitu memperluas pemasaran. Dengan adanya emisi efek, perusahaan dapat memperluas jangkauan produknya. Yang ketiga yaitu memperluas hubungan bisnis. Dengan melakukan go public, perusahaan lebih maju dan terkenal. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas manajemen. BPPAM dan Bursa Efek serta peraturan perundangan yang mengharuskan melakukan good corporate governance bertujuan untuk menciptakan manajemen perusahaan yang baik sehingga menghasilkan kebijakan yang independen agar tidak merugikan sebagian pihak. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu kewajiban emiten setelah go public. Yang pertama, tidak melakukan tindakan yang menjatuhkan harga saham. Yang kedua, selalu memberikan informasi secepat mungkin kepada investor. Yang ketiga, tidak melakukan penipuan harga dalam transaksi internal. Yang keempat, menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit ke alamat pemegang saham. Yang kelima, menyampaikan laporan berkala yang sudah diwajibkan oleh BPPAM. Yang keenam, menyampaikan laporan insidental atas suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Selanjutnya itu corporate action. Setelah go public melalui IPO atau Initial Public Offering, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan modal di sektor pada tahun selanjutnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu mengundang RUPS. Pemegang saham dapat hadir dalam RUPS setelah tercatat dalam daftar pemegang saham sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua, right issue. Right issue adalah bukti hak pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham pada harga tertentu dalam kurun waktu tertentu pula atau sekitar 6 bulan. Yang ketiga, obligasi convertible, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan saham pada harga konversi yang telah ditetapkan. Yang keempat, waran, yaitu bukti atas hak pembeli saham suatu perusahaan dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu pula. Yang kelima, saham bonus. Apabila harga saham sudah dianggap terlalu tinggi tetapi perusahaan masih memiliki cukup banyak agio saham, maka perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk menurunkan harga saham dengan memperbanyak jumlah saham sektor melalui kapitalisasi agio saham. Yang keenam, dividen saham. Apabila perusahaan masih memerlukan dana untuk memperluas usahanya sehingga tak membagikan dividen tunai, maka perusahaan dapat membagikan dividen saham agar harga saham di pasar tidak jatuh. Maka pembagian dividen harus mempertimbangkan harga saham tersebut di pasar. Yang ketujuh, pemecahan saham atau stock split. Split adalah tindakan memperkecil atau memperbesar nilai nominal saham. Tindakan memperkecil nilai nominal saham akan menjadikan jumlah saham semakin banyak disebut split up. Sedangkan tindakan memperbesar nilai nominal saham yang menjadikan jumlah saham semakin berkurang disebut split down. Yang kedelapan, emisi efek tanpa HMETD. Selanjutnya, corporate action diajukan oleh Dewan Direksi perusahaan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Selanjutnya, emiten wajib melaporkan rencana corporate action tersebut kepada BPPAM dan Bursa Efek. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.